Sudah terlihat. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Edi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fauzan Rofiq Syafiki, Hosiana Huta Barat, Ilham Naufal Adani, Jeremy Paul Tawuruk, Muhammad Daniel Irfansyah, Muhammad Rizal Hamdi, dan saya sendiri Nurlandia Rahayu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas yaitu modul 9 penyelesaian audit buku Sukrisno Agus, di mana modul 9 ini saling terkait atau berhubungan dengan modul sebelumnya, mulai dari modul 2 sampai dengan modul 8. Langsung ke soal yang akan dibacakan oleh teman saya persilahkan. Jadi kita kan di sini sudah sampai di akhir masa audit dari PT Sugus ini. Biasanya kan di akhir sesi audit itu pastinya seorang auditor atau mungkin kelompok auditor itu dia akan menyampaikan hasil yang sangat penting, yaitu pemberian opini dari auditor sendiri. Di mana opini dari auditor ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi para berbagai pemangku kepentingan, jadi masyarakat, investor, pemerintah, ataupun yang lainnya. Pada setiap penugasan pemeriksaan, reputasi dari kantor publik atau KAP sangat penting. Karena itu, Anda sebagai auditor in charge haruslah memeriksa dengan memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dalam buku literatur audit juga disebutkan bahwa dalam penugasannya, auditor bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan bebas dari salah saji. Selain itu, juga menilai kewajaran dari laporan keuangan. Penyelesaian pemeriksaan ini merupakan tahap akhir yang harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam pemeriksaan, sehingga semua prosedur harus telah dijalankan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko pemeriksaan yang dapat terjadi. Akun operasional. Banyak akun yang diperiksa sewaktu Anda menyelesaikan bagian 3, modul 2, hingga modul 8. Contohnya seperti beban sewa, beban asuransi, dan beban-beban yang lain dalam memeriksa beban dibayar di muka di modul 5. Beban penyusutan aset tetap dalam memeriksa aset tetap di modul 7 dan lain-lainnya. Anda mengasumsikan atau kami mengasumsikan bahwa semua beban yang belum diperiksa dalam modul 2 sampai modul 8 akan diberikan dalam penyelesaian audit ini. Di atas lagi, Jen. Prosedur analitis. Dewan Standar Audit menyimpulkan bahwa prosedur analisis sangatlah penting sehingga disyaratkan dalam setiap pemeriksaan. Hal ini dapat dilakukan pada saat awal pemeriksaan dan saat penyelesaian pemeriksaan. Pada awal pemeriksaan bertujuan untuk membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit. Sedangkan pada saat penyelesaian pemeriksaan, hal ini berguna sebagai penelaah akhir untuk menemukan salah atau masalah keuangannya material dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, di sini kami diberikan tugas untuk mengerjakan soal nomor 1A, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4A dan 4B. Lanjut ke A21. Nah, di sini kami menyusun seluruh kertas kerja berdasarkan hasil dari jawaban teman-teman semua. Jadi bisa dibilang jawaban kami ini berpaku sama jawaban teman-teman semua. Nah, di sini untuk aset kan di sini kalau kami jumlahkan untuk debitnya sendiri ke debitnya diklik aja 24 juta Zen. Nah, di sini kan untuk kumpulan di sini untuk kas dan setara kas, di sini kumpulan schedule-nya kita ambil dari E52. Di sini schedule. Nah, di sini kami mengambil dari di sini kami juga mengumpulkan semua schedule yang dikerjakan oleh teman-teman semua. Di sini untuk aset, penambahan aset, di sini kami mengambil dari schedule kas dan setara kas 52.
Di sini pada saat kas dan setara kas, kalau tidak salah kelompok 7 ya, kelompok 7 di sini terdapat debit sebesar 24.481. Lalu untuk negatif kasnya di sini juga terdapat dari schedule F. Maksudnya di sini pertama terdapat minus sebesar 6.788.000. Lalu juga ada penambahan dari jurnal koreksi gabungan di sini. Nah, di sini terdapat ini dia, pengurangan kas dari Bank Lopo sebesar 90 juta rupiah. Lalu untuk investasi jangka pendek di sini ada pengambilan dari perhitungan juga dari kelompok 7 sebesar penambahan sebesar 4.500.000. Lalu untuk piutang usaha kami ambil dari schedule tentang piutang usaha. Ini dia. Terdapat penambahan sebesar 856 juta rupiah. Lalu terdapat penambahan juga sebesar 5.550.000 rupiah terdapat dari jurnal koreksi gabungan. Lalu ada juga yang kami ambil dari untuk pengurangannya sendiri di sampingnya langsung. Di sini ada pengurangan sebesar 74 juta rupiah dan ada penambahan pengurangan sebesar 14.350.000 rupiah. Di sini kenapa ada kita tidak masuk ke dalam sheet manapun atau tidak nge-link ke sheet manapun karena di saat pembuatan schedule berbagai kelompok tidak ada yang memberikan atau memasukkannya. Jadi di sini kami pribadi di sini mengambilnya dari jurnal koreksi, namun saat pembuatan tidak melink. Lalu untuk penambahan piutang lain-lain di sini ada dari schedule gini. Nah, ini dia. Sebesar 15 juta rupiah dan lalu penambahannya lagi ada sebesar 5 juta rupiah, 5.800.000 dan juga 200.000 rupiah. Untuk pengurangannya tidak ada. Kalau untuk persediaan di sini kita ambil dari schedule G, kalau tidak salah. Schedule G. Schedule F di sini ada penambahan persediaan sebesar 15 juta rupiah dan pengurangannya sebesar 28.260.000 rupiah. Lalu ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini diambil dari, nah ini dia. Kita ambil dari beban yang dibayar di muka dari atau semua pembayaran-pembayaran yang dibayar di muka seperti sewa, asuransi dan pajak yang dibayar di muka. Lalu ada penambahannya juga sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk aset lancar cukup sekian. Lalu ada lagi investasi pada entitas asosiasi. Di sini kita ambil dari kumpulan schedule 7 yaitu mana ya? Ini dia. Sini ada investasi yang investasi pada entitas asosiasi sebesar penambahan 30 juta rupiah dan juga pengurangannya sebesar 27.300.000 rupiah. Lalu untuk aset tetap di sini mengambil semuanya dari schedule tentang aset tetap, yaitu schedule ini dia. Nah, di sini nah, untuk harga perolehannya sendiri di sini kan ada penambahan sebesar 231.280.000 rupiah. Sedangkan pengurangannya sebesar 397.000 rupiah. Lalu untuk penyusutannya ada penambahan penyusutan sebesar 268.000 rupiah. Namun untuk nilai bukunya sendiri totalnya menjadi 597
5.975.922.000 rupiah 83. Dan untuk aset lainnya terdapat penambahan sebesar 22.500.000 rupiah. Nah, lalu untuk pada akhirnya total aset yang kami dapatkan yaitu sebesar 23.750.550.906 rupiah. Mungkin untuk schedule A1, A2.1 sekian, dan dilanjutkan untuk schedule A2.2 oleh teman saya, Daniel. Kemudian untuk schedule A22 melanjutkan dari neraca yang telah dibuat. Untuk utang usaha, seperti yang udah dijelasin Ilham tadi, debit dan kredit itu berasal dari jawaban teman-teman pada modul-modul sebelumnya. Untuk utang usaha, debitnya itu didapat dari jurnal koreksi gabungan P18 itu pada modul 4 yang P18 yang ini. Nah, utang usaha terhadap bank CAB sebesar 990.000. Kemudian untuk kreditnya itu sebesar 6 juta itu juga didapat dari jurnal koreksi gabungan di Q5. Itu pada modul 4 juga. Kemudian untuk utang lain-lain juga diambil dari jurnal koreksi gabungan yang telah dibuat oleh teman-teman sebelumnya pada kolom K7. Jurnal koreksi gabungan K7 pada modul 3. Jurnal beban gaji terhadap utang gaji sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk utang pajak itu diambil dari M2 modul 8 sebesar 28.517.000 untuk debitnya. Untuk kreditnya juga diambil dari M2 modul 8 sebesar 283.021.363. Kemudian untuk utang sewa pembiayaan jangka pendek di kredit itu diambil dari jurnal koreksi gabungan juga pada modul yang modul 7 yang bahas tentang aset tetap. Di sini jangka pendek di bawah ini, utang sewa jangka pendek 9327 ditambah 48 juta ditambah 20.450.000. Yang ini utang sewa pembiayaan jangka panjang 27981, kemudian ditambah sama 48 juta ditambah sama 20.450.000. Untuk ekuitas OCI-nya didapat dari jurnal koreksi gabungan Q31. Itu pada modul Q31 modul 4 yang jurnal penyesuaian harga pasar. Penyesuaian harga pasar terhadap untung rugi belum terrealisasi sebesar 4.500.000. Kemudian dari hasil total penambahan liabilitas dan ekuitas didapat sebesar 23.821.641.721 rupiah. Setelah itu kita lanjut ke A3.1. Untuk A3.1 ini merupakan kertas kerja laba rugi yang telah kami buat, yang juga angka-angka pada debit kreditnya itu diambil dari gabungan dari yang telah dibuat oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Untuk penjualannya kita ambil dari jurnal koreksi gabungan di D4 dan D11. Itu pada modul 2, modul piutang D4 yang penjualan 10 juta dan
penjualan nomor 4 sebesar 20 juta, jadi totalnya 30 juta. Untuk kreditnya juga diambil dari jurnal koreksi gabungan pada kolom E15. Itu yang piutang usaha PT Lancar 198 juta terhadap penjualan 150 juta dan PPN keluaran 18 juta. Kemudian untuk beban pokok penjualan terdapat pada jurnal koreksi gabungan di AJ 8. Yang ya ini beban penyusutan sebesar 67.250.000. Setelah itu dapatlah laba brutonya 9 setelah digabungin setelah di adjust dan dengan debit kreditnya didapat 9.587.886.41 rupiah. Kemudian dikurangi dengan beban usaha yang sebelumnya kita adjust terlebih dahulu di debit kreditnya. Untuk debitnya diambil dari PL3 modul 8 pada E27 di sini. Total dari semua beban-beban ini sebesar 194.377. Kemudian untuk kreditnya sebesar 93.080.250 juga diambil dari PL3 modul 8. Maka didapat hasil untuk laba usahanya sebesar 6.855.895.036 rupiah. Kemudian untuk pendapatan dan beban lain-lain ada adjust pada bagian laba atau rugi aset tetap sebesar 5.029.000 rupiah yang didapat dari jurnal koreksi gabungan juga itu pada AI13 dan AI22 yang di sini. Rugi atas penjualan aset tetap dan AI22 yang di sini. Rugi penjualan 400.000 ditambah sama 4629. Kemudian untuk laba atau rugi valuta asing itu didapat dari jurnal koreksi gabungan pada kolom E21. Kolom E21 itu untuk pada modul 2. Yang pada nomor 7 itu yang jurnal piutang usaha Forbox 210 juta, piutang usaha Royal 418 juta terhadap laba atau rugi selisih kurs sebesar 628 juta. Kemudian untuk pendapatan bunga nggak ada. Kemudian untuk pendapatan dividen itu terdapat pada jurnal koreksi gabungan pada kolom AD9. Kolom AD9 itu untuk modul 6 yang ini nomor 3 pendapatan dividen receivable terhadap dividen revenue sebesar 1 juta. Kemudian untuk pendapatan lainnya itu didapat dari beberapa kolom, yaitu pada jurnal koreksi gabungan Q23, Q14, dan AP14. Halo nih. Hilang Mas ya suaranya ya. Mohon maaf Pak, laptopnya nge-freeze. Oh. Saya join dari HP aja Pak, untuk jelasin selanjutnya. Oke, suara dari HP nggak apa-apa Mas, betul-betul boleh. Oke, baik, saya lanjutkan Pak ya. Kemudian untuk pendapatan lainnya tadi sudah. Nah, kemudian ada beban bunga. Tolong diklik beban bunganya. Dan itu juga didapat dari jurnal koreksi gabungan, dan beban PBB juga didapat dari jurnal koreksi gabungan. Kemudian setelah di adjust, maka total beban lainnya itu sebesar 1.675.435.524 rupiah. Kemudian setelah dikurangi kemudian laba usaha dikurangi dengan laba beban lain-lain, akan didapat laba sebelum pajak sebesar 5.100.5.100.000
5.180.559.512 Kemudian pada beban pajak penghasilan itu terdapat adjustment juga yang sebelumnya sudah dibuat pada modul 8. Tolong diklik Jan yang 281 jutanya di A31. Yang 281 di debit. Nah, itu juga itu didapat dari coba cari pajak perusahaan. Di sheet pajak perusahaan. Nah, itu yang bawah. Angka yang bawah, jurnal koreksi angka paling bawah. Nah, ini yang minus 281.621.363 rupiah. Kemudian akan didapat laban itu dapat dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan yang sebelumnya sudah di-adjust sebesar 793.256.529. Maka akan dapat laba neto sebesar 3.736.774.007 rupiah. Untuk A32 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu A32 untuk kertas kerja laba rugi dengan indeks A32. Untuk saldo awal tahunnya per klien 31 Desember 2018 yaitu 3.219.772.334. Sama juga dengan saldo pada per audit 31 Desember 2018. Kemudian untuk laba neto tahun berjalan per klien 31 Desember 2018 sebesar 3.455.152.644. Dan ada penyesuaian di debit dan juga kredit yang didapat dari kertas kerja A31 yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di mana debitnya sebesar 57.511.637, kreditnya sebesar 339.133.000, sehingga laba neto tahun berjalan per audit untuk 31 Desember 2018 yaitu sebesar 3.236.774.007. Sehingga menghasilkan saldo akhir tahun per klien akhir Desember 2018 sebesar 6.674.924.978 dan penyesuaian di debit 57.511.637, di kredit sebesar 339.133.000. Saldo akhir tahun per audit untuk akhir Desember 2018 yaitu sebesar 6.956.546.341. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya mengenai jurnal koreksi gabungan. Untuk jurnal koreksi gabungan sendiri itu kita ngambilnya dari jurnal-jurnal koreksi yang sudah dibuat oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Itu untuk jurnal koreksi ada modul 2, modul 3, sampai dengan modul 8. Nah, pertama kita mulai dari jurnal koreksi modul 2. Untuk yang pertama, jurnal koreksinya ada penjualan di debit sebesar 10 juta, PPN keluaran di debit sebesar 1 juta, dan piutang usaha terhadap PT Krakatau sebesar 11 juta di kredit. Ada penghapusan piutang yaitu bad debt expense di debit sebesar 11 juta terhadap piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta. Kemudian juga ada piutang usaha PT Zebra Pratama pada piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta. Berikutnya itu ada penjualan di debit sebesar 20 juta, ada PPN keluaran sebesar 2 juta di debit dengan piutang usaha 22 juta di kredit. Berikutnya ada piutang usaha PT Usaha Lancar di debit sebesar 198 juta, di kreditnya penjualan PPN keluaran sebesar 180 juta dan 18 juta. Kemudian berikutnya ada piutang lain-lain sebesar 15 juta di debit dengan piutang usaha sebesar 15 juta juga di kredit. Dan yang jurnal koreksi di modul 2 terakhir itu ada piutang usaha pada Forbox sebesar 210 juta di debit, piutang usaha Royal sebesar 418 juta di debit, dan di kreditnya ada laba atau rugi selisih kurs sebesar 628 juta. Dengan total debit kreditnya masing-masing 900 juta. Selanjutnya untuk jurnal koreksi modul 3,
hanya ada 4 jurnal koreksi. Yang pertama ada beban barang cuma-cuma di debit sebesar 15.910.000 di debit dengan persediaan barang jadi di kreditnya sebesar 15.910.000. Kemudian ada beban gaji pada utang gaji sebesar 15 juta. Kemudian ada persediaan barang dalam proses pada beban gaji sebesar 15 juta. Berikutnya ada HPP pada persediaan bahan baku sebesar 1.350.000. Dan yang keempat ada HPP pada persediaan bahan penolong sebesar 110 juta. Dan berikutnya ada untuk jurnal koreksi modul 4. Untuk pada modul 4 cukup banyak terjadi kesalahan pada prosesnya sehingga memerlukan banyak jurnal koreksi. Yang pertama ada kas besar di debit sebesar 9.900.000 pada kredit, utang PT Pelita 6 juta, pembayaran di muka 2 juta, dan pendapatan lain-lain 1.900.000. Kemudian ada piutang pegawai di debit sebesar 200 juta dengan kas kecil, di kreditnya sebesar 200.000. Yang ketiga ada Bank CAB pada piutang usaha sebesar 10.600.000. Yang keempat Bank CAB pada pendapatan bunga sebesar 156.500. Yang kelima piutang usaha pada Bank CAB sebesar 2.200.000. Yang keenam beban administrasi pada Bank CAB sebesar 25.000. Yang ketujuh ada utang usaha pada Bank CAB sebesar 990.000. Berikutnya ada Bank Lopo pada piutang usaha sebesar 3.750.000. Ada Bank Lopo pada pendapatan bunga 75.226. Dan ada beban cek atau giro pada Bank Lopo sebesar 18 juta. Selanjutnya ada beban administrasi pada Bank Lopo sebesar 5.000, piutang usaha pada Bank Lopo sebesar 3.350.000, dan penyesuaian harga pasar pada untung atau rugi beli yang belum terrealisasi pada LO sebesar 4.500.000. Sehingga total debit kreditnya sebesar 35.769.726. Berikutnya untuk jurnal koreksi modul 5. Yang pertama ada piutang lain-lain atau PPN terhadap utang PPH sebesar 3 juta. Ada yang kedua ada piutang lain-lain pada utang PPH sebesar 2 juta. Yang ketiga ada beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 6.666.667. Berikutnya ada beban asuransi pada asuransi yang dibayar di muka sebesar 19.300.000. Sehingga total debit kreditnya ada 30.966.667. Berikutnya ada jurnal koreksi modul 6. Yang pertama ada dividen receivable pada investment PT Piglet sebesar 4.800.000. Ada investment PT Piglet pada income from PT Piglet sebesar 30 juta. Ada dividen receivable pada dividen revenue sebesar 1 juta. Dan yang keempat ada aset lain-lain advance payment pada investment pembayaran di muka sebesar 22.500.000 dengan total debit kreditnya masing-masing 58.300.000. Berikutnya untuk jurnal koreksi modul 7. Yang pertama yaitu mengenai bangunan dan prasarana. Yang pertama ada beban pajak pada bangunan dan prasarana sebesar 100 juta. Akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana pada beban penyusutan sebesar 67.250.000. Yang ketiga ada bangunan dan prasarana pada utang PPN KMS sebesar 30 juta. Berikutnya ada peralatan kantor. Ya, jurnal yang pertama yaitu akumulasi penyusutan dan rugi atas penjualan aset di debit sebesar masing-masingnya 1.600.000 dan 400.000 pada peralatan kantor sebesar 2 juta. Yang kedua ada peralatan kantor pada beban lainnya sebesar 9.890.000. Yang ketiga ada akumulasi penyusutan peralatan kantor pada beban penyusutan sebesar 15.489.200. Untuk kendaraan bermotor, jurnal yang pertama ada kendaraan bermotor, akumulasi penyusutan dan rugi penjualan di debit dengan masing-masingnya sebesar 59.371.000, 16 juta dan 4.629.000. Untuk di kreditnya ada kendaraan bermotor sebesar 80 juta. Yang kedua ada aset tetap sewa pembiayaan dan utang sewa pembiayaan jangka panjang di debit sebesar masing-masingnya 132 juta 19.000
dan 27.981.000. Pada kreditnya kendaraan bermotor sebesar 160 juta. Yang ketiga ada akumulasi penyusutan kendaraan bermotor pada beban penyusutan sebesar 168.181.600 rupiah. Berikutnya ada utang sewa pembiayaan. Yang pertama yaitu jurnal debitnya adalah beban penyusutan pada aset tetap pembiayaan sebesar 55.007.917. Yang kedua ada beban bunga pada utang sewa pembiayaan jangka pendek PT Maju sebesar 9.327.000. Yang ketiga ada utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 48 juta. Berikutnya untuk PT Ciptaning ada utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 20.480.000. Total debit kreditnya yaitu sebesar 765.625.717 rupiah. Berikutnya yang terakhir ada jurnal koreksi dari modul 8. Yang pertama yaitu di debitnya ada beban gaji pada beban lain-lain sebesar 19.877.000. Yang kedua ada utang PPh 21 dan beban gaji di debit dengan masing-masingnya sebesar 8.640.000 dan 63.250. Pada beban lain-lain di kredit sebesar 8.703.250. Yang ketiga ada beban komisi penjualan di debit sebesar 60 juta pada perjalanan dan akomodasi sebesar 60 juta. Yang keempat ada jamuan dan representasi di debit dan perlengkapan kantor di kredit sebesar 4.500.000. Yang kelima ada jamuan dan representasi di debit dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar 20 juta. Yang keenam ada kesejahteraan karyawan di debit dan bank lopo di kredit sebesar 90 juta. Dan yang ketujuh ada beban PPh 23 atau jasa akuntan pada utang PPh 23 di kredit sebesar 1.400.000 dengan total masing-masing debit kreditnya yaitu sebesar 204.480.250 rupiah. Untuk keseluruhan jurnal koreksinya sudah bernilai balance antara debit dan kreditnya sehingga kita bisa asumsikan bahwa semua jurnal koreksi yang dilakukan telah benar dan sama. Mungkin itu saja untuk penjelasan untuk jurnal koreksi gabungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai gambar prosedur analitis. Pokok ARP 2.1. Nah, untuk akunnya ada aset, yaitu aset lancar yang terdiri dari kas dan setara kas. Lalu ada per audit 31 Desember 2017 ini diambil dari buku Sutrisno atau soalnya itu. Nah, lalu yang per audit 31 Desember 2018 ini diambil dari hasil pekerjaan bersama tadi atau yang saat Ilham tadi menjelaskan sebesar negatif 24, sehingga di tahun 2018 terdapat penurunan sebesar 92 juta. Dalam persen yaitu turun 136%. Selanjutnya ada investasi jangka pendek naik sebesar 519 juta 500 atau naik sebesar 43%. Selanjutnya ada piutang usaha naik sebesar 4.251.250.942 rupiah atau naik sebesar 50%. Selanjutnya ada piutang lain-lain naik sebesar 46 juta atau naik sebesar 50%. 70%. Selanjutnya ada persediaan naik sebesar 905 juta sekian atau naik sebesar 50%. Lalu ada beban dibayar di muka naik sebesar 12 juta sekian atau naik sebesar 30%. Selanjutnya ada investasi pada entitas asosiasi naik sebesar 425 juta. Untuk aset tetap harga perolehan 2 miliar sekian atau naik sebesar 53%. Untuk akumulasi penyusutan naik sebesar 295 juta atau naik 62%. Untuk nilai bukunya naik sebesar
2 miliar sekian atau naik sebesar 52%. Untuk aset lainnya terjadi penurunan sebesar 357 juta sekian atau turun sebesar 92%. Selanjutnya mengenai ARP 2.2, itu terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Untuk pinjaman bank dan jerukan tidak ada kenaikan. Untuk utang usaha terdapat kenaikan sebesar 205 juta atau naik sebesar 19%. Untuk utang lain-lain naik sebesar 177 juta sekian atau naik sebesar 606%. Untuk utang pajak naik sebesar 722 juta sekian atau naik sebesar 577%. Untuk biaya masih harus dibayar naik sebesar 156 juta sekian atau naik sebesar 2.700%. Untuk utang bank naik sebesar 466 juta sekian atau naik sebesar 55%. Untuk utang sewa pembiayaan naik sebesar 47 juta sekian atau naik sebesar 153%. Untuk utang bank sendiri terdapat kenaikan sebesar 1 miliar 940 juta sekian atau naik sebesar 23%. Untuk utang sewa pembiayaan terjadi penurunan sebesar 13 juta sekian atau turun sebesar 67%. Untuk modal saham tidak ada kenaikan. Untuk saldo laba terdapat kenaikan sebesar 4 miliar sekian atau 126%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur. Boleh ke atas, Fauzan. Baik. Yaitu prosedur penilaian analitis laba rugi dengan kertas kerja indeks ARP 2.3. Penjualan neto untuk saldo per audit tahun 2017 sebesar 30.921.597.850 dan saldo per audit tahun 2018 sebesar 42.736.834.000. Terdapat kenaikan sebesar 12.115.236.150 dengan persentasenya didapat 39,56%. Untuk saldo per audit tahun 2018 itu didapatkan dari modul 2 dengan indeks PL1 halaman 38. Untuk selisih kenaikannya itu didapat dari saldo per audit 2018 dikurangi saldo per audit 2017. Untuk persentasenya itu didapat dari selisih dari kenaikan atau penurunan dibagi dengan saldo per audit 2017. Selanjutnya, beban pokok penjualan. Saldo per auditnya sebesar 24.833.531.468 dan saldo per audit 2018 sebesar 33.148.947.959 didapat dari indeks PL2 modul 3 halaman 73. Kenaikannya sebesar 8.265.416.491 dengan persentase kenaikan sebesar 33,22%. Laba brutonya untuk saldo per audit 2017 itu sebesar 5.738.066.382.000. Untuk saldo per audit 2018 itu 9.587.886.041 didapat dari penjualan neto dikurangi beban pokok penjualan. Kenaikannya sebesar 3.849.819.659 dengan persentasenya yaitu 67%. Beban usaha untuk saldo per audit 2017 sebesar 1.858.952.040 dan saldo per audit 2018 itu 2.731.991
didapat dari indeks PL3 dari modul 8 dan kenaikannya sebesar 873.338.965 dengan persentase kenaikan sebesar 46,96%. Untuk laba usahanya, untuk saldo per audit 2017 yaitu 3.879.114.342 dan saldo per audit 2018 yaitu 6.855.895.36 rupiah didapat dari laba bruto dikurangi beban usaha. Kenaikannya sebesar 2.976.780.664 dengan persentase kenaikan 76,74%. Untuk laba rugi aset tetap, saldo per audit 2017 nol dan saldo per audit 2018 minus 2.500.000. Lanjut ke laba rugi valuta asing, yaitu saldo per audit 2017 sebesar 105.300.600 per audit. Saldo per audit 2018 sebesar 120.500.600 dengan kenaikan sebesar 15.200.000 dan persentasenya yaitu 14,43%. Pendapatan bunga saldo per audit 2017 sebesar minus 8.654.500 dan saldo per audit 2018 sebesar minus 9.696.765, terdapat penurunan sebesar minus 1.042.265. Selanjutnya beban bunga itu saldo per auditnya sebesar 1.886.400.000 dan saldo per audit 2018 sebesar 2.101.607.415. Terdapat kenaikan sebesar 215.207.415 dengan persentase 11,41%. Beban lain-lain neto, saldo per audit 2017 sebesar 1.983.400 dengan saldo per audit 2018 yaitu 2.209.911.250 dengan selisih kenaikannya terdapat 226.865.150 dan persentase kenaikannya 11,44%. Lanjut ke laba sebelum pajak. Untuk laba sebelum pajak itu saldo per auditnya sebesar 1.496.068.242 dan saldo audit per 2018 nilai 4.430.536 dengan kenaikan sebesar 2.633.962.294 dengan persentase kenaikan sebesar 138,2%. Dan beban pajak penghasilan itu saldo per audit 2017 sebesar 437.336.772 dan saldo audit per 2018 itu 1.074.877.892 dengan selisih kenaikan sebesar 637.541.120 dengan persentase kenaikan 145,78%. Laba neto yang didapat untuk saldo per audit 2017 yaitu 1.458.731.470 dan saldo laba neto per audit 2018 yaitu 3.455.152.644 dengan kenaikan sebesar 1.996.421.174 dan persentase yang didapat yaitu 136,86%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini selanjutnya kita disuruh untuk melengkapi lembar opini auditor. Di sheet lembar opini auditor tes. Nah, di sini kita disuruh untuk melengkapi laporan opini auditor yang terdapat di buku
Kami telah mengaudit neraca atau laporan posisi keuangan PT Sugus tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Sugus tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Selanjutnya, di sini kita disuruh untuk melengkapi juga laporan posisi keuangan yang pertama itu neraca. Kasih neraca. Neraca yang ke sebelah kiri lagi, Zan. Nah, di sini dasar untuk mengisi ini sebenarnya sudah dijelaskan di sheet ARP 21 dan ARP 22. Nah, di sini kita hanya untuk melengkapi saja. Yang pertama, aset lancar terdiri dari kas dan setara kas per audit 2018 itu tadi berasal dari ARP 2.1 senilai minus 24.815.950. Dan di tahun 2017 per auditnya itu 67.695.350. Nah, aset lancar yang dibatasi penggunaannya juga itu berasal dari buku, yaitu ada 1.450.000.000. Per audit 2017-nya itu ada 1 miliar. Kemudian investasi saham tersedia untuk dijual juga terdapat dari soal yang di buku, yaitu 269.500.000. Per audit 2017-nya 200 juta. Kemudian piutang usaha pihak ketiga sebesar 12.749.173.240 juga berasal dari perhitungan yang di sheet ARP 2.1. Kemudian yang tahun 2017-nya ada 8.499.922.298. Kemudian ada piutang lain-lain per audit 2018 ada 111 juta, per audit 2017 65 juta. Persediaan per audit 2018 2.713.278.700. Per audit 2017 1.808.167.030 rupiah. Kemudian ada beban dibayar di muka per audit 2018 ada 52.033.333. Per audit 2017 ada 40 juta. Nah, total jumlah aset lancarnya per audit 2018 ada 17.320.169.323. Per 2017 ada 11.678.784.678. Kemudian aset tidak lancar terdiri dari investasi pada entitas asosiasi per audit 2018
ada 425.200.000. Per audit 2017 tidak ada. Aset tetap neto per audit 2018 ada 5.975.922.083. Per audit 2017 ada 3.931.202.000. Kemudian ada aset tidak lancar lainnya per audit 2018 29.259.500. Per audit 2017 ada 386.573.000. Jumlah aset tidak lancarnya per audit 2018 ada 6.430.381.583. Per audit 2017 ada 4.317.775.000. Jika ditotalkan semuanya, jumlah aset per audit 2018 ada 23.750.550.906 rupiah. 2017-nya ada 15.996.559.678. Nah, di kewajiban jangka pendeknya ada utang terukan. Per audit 2018-nya berasal dari ARP 2.2 yaitu 200 juta. Per audit 2017-nya juga sama 200 juta. Utang usaha pihak ketiga per audit 2018 ada 1.274.126.100 rupiah. Per audit 2017 ada 1.068.203.500. Utang lain-lain per audit 2018 ada 206.193.058 rupiah. Per audit 2017 ada 29.185.800. Kemudian ada utang pajak per audit 2018 ada 906.642.008 rupiah. Per 2017 ada 133.753.747 rupiah. Kemudian ada biaya yang masih harus dibayar per audit 2018 ada 162.088.980. Per audit 2017 ada 5.787.490. Kemudian ada utang sewa pembiayaan per audit 2018 ada 77.807.000. Per audit 2017 ada 30.720.000. Kemudian ada utang bank jangka panjang jatuh tempo 1 tahun. Per audit 2018 ada 1.299.438.759. Per audit 2017 ada 833.304.163. Kemudian kewajiban jangka pendek lainnya per audit 2018 dan 2017 tidak ada. Di total jumlah kewajiban jangka pendek untuk per audit 2018 ada 4.395.295.905. Per audit 2017 ada 2.300.945.700. Kemudian ada kewajiban jangka pendek, utang bank jangka panjang, per audit 2018 ada 10.375.357.444. Per audit 2017 ada 8.235.352.644. Utang sewa pembiayaan per audit 2018 ada 6.673.000. Per audit 2017 ada 20.480.000. Kewajiban imbalan pasca kerja tidak ada. Kemudian di total jumlah kewajiban jangka panjang per audit 2018 10.182.030.444. Per audit 2017 8.255.832.644. Jumlah kewajibannya per audit 2018 ada 14.326.349. Per audit 2017 10.556.787.344. Kemudian ada ekuitasnya terdiri dari modal saham. Per audit 2018 2.220.000.000. Per audit 2017 2.220.000.000. Ada saldo laba per audit 2018
288.815.372. Per audit 2017 ada 3.219.772.334. Kemudian ditotalkan jumlah ekuitasnya ada 9 miliar. Per audit 2018 ada 9.508.815.372. Per audit 2017 ada 5.439.770.334. Jika di total ada kewajiban dan ekuitasnya per audit 2018 23.817.141.721. Per audit 2017 15.996.559.678. Kemudian ke sheet laporan laba rugi. Nah, di sini untuk melengkapinya kita juga berdasarkan referensi yang sudah dikerjakan di sheet HRP 2.3, yaitu pendapatan usaha neto per audit 2018 ada 42.736.834.000. Per audit 2017 ada 30.621.597.850. Beban pokok usahanya juga ada 2018-nya 33.148.947.959. Per audit 2017-nya ada 24.883.531.468. Laba brutonya didapat per audit 2018 ada 9.587.886.041. Per audit 2017 ada 5.738.066.382. Kemudian ada beban usaha per audit 2018 2.031.991.500 rupiah. Per audit 2017 1.858.952.040. Beban penjualan dan beban administrasi per audit 2018 dan 2017 tidak ada. Kemudian laba usaha per audit 2018 besar 6.855.895.036 rupiah. Per audit 2017 3.879.114.342. Kemudian ada pendapatan atau beban lain-lain dari kerugian atau keuntungan selisih kurs per audit 2018 sebesar 120.500.600 rupiah. Per 2017 105.300.600. Kerugian atau keuntungan aset tetap per audit 2018 minus 2.500.000. Per audit 2017 tidak ada. Pendapatan bunga per audit 2018 minus 9.696.765. Per audit 2017 minus 8.654.500. Kemudian ada beban bunga per audit 2018 ada 2.101.607.415. Per audit 2017 1.886.400. Lain-lain neto per audit 2018 2.209.111.911.250. Per audit 2017 1.983.046.100. Kemudian didapat laba sebelum pajak per audit 2018 4.530.030.536. Per audit 2017 1.896.668.242. Kemudian ada beban pajak penghasilan per audit 2018 1.074.877.892. Per audit 2017 437.336.772. Kemudian didapat laba neto per audit 2018 yaitu 3.455.152.644.
Kemudian per audit 2017 laba netonya 1.458.731.470. Kemudian kelaporan perubahan ekuitas. Di sinilah saldo per 31 Desember 2018 modal sahamnya berasal dari buku ya, 2.220 juta. Saldo labanya berasal dari perhitungan pada sheet A3.2 yaitu 1.761.040.864. Di total ada 3.981.040.864. Laba netonya berasal dari sheet A2.3 sebesar 1.458.731.470. Di total dari modal saham tambah saldo labanya ada 1.458.731.470. Saldo 31 Desember 2017-nya modal sahamnya sama 2.220 juta. Saldo labanya berasal dari sheet A3.2 3.219.770.334 dijumlahkan 5.439.772.334. Laba netonya saldo labanya ada 3.455.152.644. Di total ada 3.455.152.644. Saldo 31 Desember 2018 modal sahamnya tetap 2.220 juta. Saldo labanya ditambah dari saldo 31 Desember 2017 ditambah laba netonya ada 6.924.924.978. Dijumlahkan ada 8.894.924.978. Kemudian diminta untuk melengkapi juga laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari yang pertama arus kas dari aktivitas operasi. Ada penerimaan kas dari pelanggan. Per audit 2018 itu berasal dari rumusnya sales dikurangi kenaikan piutang. Itu didapat dari perhitungan yang tadi, perhitungan laba rugi. Perhitungan laba rugi dikurangi kenaikan piutangnya dan didapat per audit 2018-nya 38.485.583.058. Per audit 2017-nya didapat 22.935.377.162. Kemudian ada pembayaran kepada pemasok. Itu didapat dari COGS ditambah kenaikan inventory dikurangi kenaikan utang. Didapat per audit 2018-nya 33.848.137.029. Per audit 2017 25.067.194.998. Izin Bang, nggak usah disebut angka lengkap kali ya, bisa 22.900 sekian gitu aja ya, biar nggak kepanjangan. Ya.
Kemudian pembayaran kas kepada karyawan dan lain-lain ada 2 miliar sekian. Per audit 2017 ada 1 miliar 858 juta sekian. Kemudian di total arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi 2018-nya ada 1 miliar 905 juta sekian. Per audit 2017 ada minus 3 miliar 990 juta sekian. Arus kas dari aktivitas investasi ada pembayaran untuk pembelian aset tetap pada tahun 2018-nya minus 5 miliar 975 juta sekian, per audit 2017-nya minus 3 miliar 931 sekian. Di total per audit 2018-nya minus 5 miliar 975 juta sekian, per audit 2017-nya minus 3 miliar 931 juta sekian. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan ada pembayaran kepada pinjaman bank. Per audit 2018-nya ada 10 miliar 175 juta sekian. Per audit 2017 ada 8 miliar 235 juta sekian. Kemudian ada sewa pembiayaan. Per audit 2018-nya ada 6 juta 673.000. Per audit 2017-nya ada 20 juta 480.000. Kemudian ada penerimaan dari penerbitan saham. Per audit 2018-nya ada 9 miliar 508 juta sekian. Per audit 2017-nya ada 5 miliar 439 juta sekian. Di total arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan per audit 2018 ada minus 673 juta sekian, dan 2017-nya ada minus 2 miliar 816 juta sekian. Kemudian itu semua di total terdapat penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas pada per audit 2018-nya ada minus 4 miliar 743 juta sekian, dan per audit 2017-nya ada minus 10 miliar 738 juta sekian. Kas dan setara kas awal tahun itu dapat dari ARP 2.1 sebesar 67 juta sekian. Per audit 2017 ada 76 juta sekian. Didapat kas dan setara kas akhir tahun. Di sini kelompok kami Pak sedikit mengalami kesusahan ya Pak. Kas dan setara kas akhir tahunnya seharusnya kalau dijumlahkan dari penurunan atau kenaikannya ditambah kas dan awal tahun itu minus 4 miliar 675 juta sekian. Dan per audit 2017-nya minus 10 miliar 661 juta sekian. Padahal di ARP sheet 2.1 itu kas dan setara kas akhir tahunnya minus 24 juta 815.000, dan per audit 2017-nya itu kas dan setara kas akhir tahunnya 67 juta 695.000. Situ kami agak masih bingung Pak. Tidak balance Pak. Kemudian transaksi non kasnya, perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaannya ada per audit 2018 ada 132 juta 132 juta sekian, dan per audit 2017-nya tidak ada. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu manajemen letter. Manajemen letter ini ditujukan kepada PT Sugus yang isinya adalah sebagai berikut. Kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, dan kami juga telah melakukan studi dan evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan seperti yang diharuskan dalam standar pelayanan akuntan publik. Keadaan administrasi serta pengendalian internal perusahaan secara umum cukup baik, akan tetapi selama pemeriksaan berlangsung, kami menemukan beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen untuk diperbaiki. Untuk tercapainya pengendalian internal yang lebih baik lagi, berikut ini kami sampaikan beberapa kelemahan dan saran terkait pengendalian internal perusahaan. Yang pertama,
perusahaan tidak memiliki auditor internal. Hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap kegiatan perusahaan karena tidak ada pengecekan dan evaluasi secara rutin, sehingga kami menyarankan supaya perusahaan lebih memperhatikan fungsi auditor internal dan memanfaatkannya untuk mendukung dan membantu manajemen dalam melakukan evaluasi kegiatan perusahaan. Yang kedua, perusahaan tidak memiliki jaminan apabila penyimpanan uang dan surat berharga bukan pemilik atau persero atau famili yang dapat dipercaya. Kami menyarankan supaya perusahaan meningkatkan sistem keamanan agar uang atau surat berharga yang disimpan tidak hilang ataupun dapat diakses oleh semua pihak. Yang ketiga, perusahaan tidak menggilir fungsi pembukuan secara periodik. Hal ini dapat menyebabkan sistem pembukuan dilakukan oleh orang yang sama setiap periode, sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya manipulasi pembukuan. Oleh karena itu, kami menyarankan agar fungsi pembukuan perusahaan sebaiknya digilir secara periodik. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan penilaian aset secara rutin. Hal ini dapat menyebabkan nilai aset dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang wajar, sehingga kami menyarankan agar perusahaan melakukan penilaian aset secara rutin. Yang kelima, perusahaan tidak melaksanakan budgeting system. Hal ini dapat menyebabkan adanya kesalahan perencanaan anggaran untuk periode berikutnya, sehingga kami menyarankan supaya perusahaan melakukan budgeting system. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Selanjutnya ke sesi bertanya atau tanggapan. Saya persilakan kepada teman-teman kelompok lain. Monggo, yang lain silakan sudah dibuka sesinya. Tadi ada yang tidak beres tadi gitu ya, Bang Jeremy tadi ya, masalah ya. Tadi saya juga lihat di penyajian neracanya, penyajian di layarnya kayak agak beda dari yang dulu pernah dipelajari waktu semester-semester atau tahun sebelumnya kayaknya gitu ya. Oh, teman-teman, ada yang mau disampaikan tidak? Untuk neracanya masih pakai yang e-account, soalnya kita ngikutin formatnya, belum pakai yang e-account. Oh iya Mas, maksudnya gini, yang neraca tadi coba di layar ditampilkan kembali. Iya ini kan maksudnya kan harusnya kan ke bawah ini ya, aset lancar terus ke bawah itu. Jadi bukan berarti coba balik lagi ke atas. Iya. Ini kan masing-masing kasih judul neraca nih 30 2018. Sebelah kiri itu saya tadi heran ini apa 2 tahun berbeda, ternyata tahun yang sama. Cuma oh ini debit kreditnya apa aset dan kewajiban disandingkan, tapi judulnya masing-masing ada judul neraca. Bukankah harusnya judul jadi satu toh ini toh? Iya kan ya? Iya kan ini aslinya saya kira aslinya adalah lurus jatuh satu lanjut ke bawah terus semuanya gitu, sehingga aset di atas terus kewajiban itu ada di bawah dan likuiditasnya ini sampai disajikan kanan kiri tapi pakai header masing-masing. Jadi tadi saya agak lama mencoba memahami maksud dari ini apa gitu. Ya saya kira sih gitu, ini hanya masalah penyajian saja, bukan masalah penyajian apa namanya penyajian juga jadi masalah juga sebenarnya. Idealnya ini kan judulnya jadi satu tahun neraca di tengah-tengah antara mereka berdua, tidak pisah dengan judul masing-masing. Iya nggak sih teman-teman? Kalau ini kan soalnya bisa difahami kiri neraca dan kanan juga neraca. Padahal itu kiri kanan jadi satu neraca yang sama, bukan dua neraca yang berbeda. Iya, sebelumnya memang harus satu ya Pak, tapi kami mengikuti dari buku Pak. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Ya tadi saya agak loading dulu pas ini. Kalau begini ya gitu, nggak apa-apa. Sip. Terus tadi juga bicara mengenai Bang Jeremy tadi apa haruskah apa tadi Bang, saya lupa yang kenapa jadi nggak balance itu. Padahal kan kalau kita ngikuti judul-judul pasti kanan kiri dan hasilnya balance. Kenapa ini jadi nggak balance? Apakah kesulitan mengumpulkan zona-zona koreksi dari grup sebelumnya atau kenapa? Dan ini kayak tadi nggak balance kalau nggak salah tadi ya, total aset dan kewajiban plus ekuitas. Balance nggak sih tadi kok nggak salah 2018 nggak balance ya? Coba tengok lagi tadi. Iya. Neracanya juga nggak balance Pak. Jadi neraca nggak balance berarti berat sebelah ini ya. Ini bahaya ini.
Yang 2015 nggak balance. Yang 2013, yang 17 udah balance semua. Yang 18 jadi nggak balance. Ini Izin berarti Pak, ada untuk yang A2.1 dan 2.2 juga nggak balance Pak. Di situ Oke. kami udah mengikuti semua dari jurnal koreksi, tapi sebenarnya mungkin ya Pak, mungkin dari teman-teman sebelumnya, waktu kelompok-kelompok sebelumnya mungkin memang ada yang kesalahan, jadi terlewatkan. ada yang pas kami revisi ini jadi nggak balance gitu Pak. Iya. Ya ini dampak bawaan kan gitu toh ceritanya Mas. Dampak bawaan dari sebelum kan terus nih ceritanya kan sampai ujung. Nah, teman-teman komunitasnya adalah kita akan tahu nanti di muara akan jadi seperti apa, dan sekarang ketahuannya ketika penyajian laporan keuangan secara lengkap dari laporan posisi keuangan neraca ini, kemudian tadi lapor rugi dan arus kas itu. Kita seharusnya bisa mengkoneksikan semua itu nanti jadi satu, dan seharusnya dari balance, tidak boleh tidak balance. Jadi di mana yang ada masalah itu seharusnya akan kita investigasi lagi, di mana yang membuat ini nggak benar. Ini berarti kayak waktu ujian dulu ya, akuntansi gitu ya, ini nggak balance, kenapa? Balance saja belum tentu benar, apalagi nggak balance, gitu. Makin ada yang harus dicari-cari lagi. Gitu. Ya, terus tadi apa? Tadi Bang yang apa? Di arus kas tadi ya, yang apa tadi? Labor itu arus kas tadi yang kayak menyampaikan ini kurang pas juga kayaknya tadi. Arus kas kali ya? Apa tadi Bang Jeremy? Iya Pak, laporan arus. Awal tahun akhir tahun ya, total arus kasnya nggak nyambung dengan satu kas di neraca ya berarti ya. Karena harusnya kan ketemu itu gitu, kas dan setara kas akhir tahun kenapa jadi berbeda. Berarti ada arus kas yang tidak tercatat yang baik, atau ya biasanya memang gini sih, kalau kita harusnya bisa nanti membandingkan antara saldo di neraca dengan di sini, harusnya kontrolnya begitu. Nah begitu ada yang terlewatkan, ada yang terlewatkan gitu, maka dampaknya adalah tidak balance-nya angka-angka di situ. Ini nanti perlu dicari. Oke, ini saya pikir teknis banget mencarinya, nanti kapan kita salah menjurnal, kapan kita kurang lengkap gitu. Gak hanya salah ya, mungkin udah betul tapi ada jurnal yang tidak tertuliskan di situ, sehingga yang seharusnya antar akun itu ketemu, ternyata ada akun yang di sini tapi nggak tercatat akun di sana. Atau banyak penyebabnya yang bisa kita nanti investigasi di mana letak miss-nya atau kesalahannya gitu. Ya dari awal saya memang membolehkan membuka dan terbuka sekali terhadap beberapa pendapat, sebenarnya memang alasannya itu ada, argumentasinya ada gitu. Tentu dari jurnal koreksi yang saya miliki ini ada beberapa yang berbeda, tapi itu nggak masalah, ya menggemuk saja. Buat saya sih nggak terlalu saya permasalahkan, karena memang informasi yang kita miliki itu tidak sama semua, ada yang sama pemahaman, ada tidak sama pemahamannya, ya sudah gitu, nggak apa-apa. Dampaknya jadi begini nih gitu. Ya sih nggak apa-apa, bukan sebuah hal yang masalah besar. Tapi kita jadi belajar bahwa kemungkinan ada ketidaktelitian itu dampaknya jadi panjang, tidak hanya berdampak saat menguji atau mengaudit akun itu saja atau proses itu, tapi rentetan nanti sampai ke belakang, sampai ke penyusun laporan keuangan yang audited kan gitu. Ini belajar kita di situ nantinya. Terus tadi beberapa yang dilakukan tadi sampai ke management letter dan seterusnya. Ya terima kasih gitu. Sebelum saya lanjutkan, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman dari grup lain? Kok malah saya ngomong banyak? Silakan. Izin Pak. Izin memberikan tanggapan. Masuk. Yang di jurnal gabungan, jurnal koreksi gabungan, boleh dilihat nggak? Nah, yang di modul 6. Nah, yang di jurnal nomor 4 itu kan
modul 6 itu kan dulu kelompok saya yang ngerjakan ya. Nah, waktu kelompok saya ngerjakan itu memang ada jurnal koreksinya kayak gitu. Kelompok kita ngusulinnya kayak gitu. Nah, tapi waktu di akhir diskusi kelas itu kata Pak Edi itu jurnalnya nggak perlu koreksi karena waktu itu kan pembayaran di muka untuk pembelian gedung itu ternyata jurnalnya sudah betul. Jadi sebenarnya yang nomor 4 itu nggak ada koreksi, no entry. Jadi jurnalnya koreksinya cuma 1, 2, 3 yang di modul 6. Cuman waktu itu habis presentasi memang kelompok 6 itu kelompok saya nggak ngirim lagi filenya yang pembetulannya. Itu aja sih Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Dinda. Ya, ada tambahan lagi teman-teman yang lain? Nggak ada? Iya, sekarang ini tadi kalau kita bicara mengenai apa namanya penyelesaian audit ini, completing audit ini, kemudian ada banyak hal yang harus dilakukan auditor sebelum sampai pada tadi pembuatan laporan audit gitu ya. Tadi banyak hal yang jelas apa namanya ada perusahaan atas subsequent event kan ya, ada subsequent event, ada subsequent apalagi tuh yang bahasanya apa cukup berbeda, ada subsequent event, ada subsequent discovery of fact gitu. Karena tanggal laporan keuangan dengan tanggal audit itu berbeda gitu. Jadi ini yang memang apa namanya banyak hal harus diuji auditor terhadap laporan keuangan. Apalagi ini kan udah di ujungnya gitu. Jadi betul-betul harus memastikan auditor itu memastikan bahwa penyajiannya, pengungkapannya itu harus semuanya sesuai dengan standar akuntansi yang dibuat standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Itu udah hal yang seharusnya dilakukan. Total akan diuji semuanya gitu. Kemudian harus memastikan juga terkait dengan apa namanya kewajiban kontingen gitu ya. Kontingen ini apa namanya bagaimana nih? Apa berdampak atau tidak nanti dalam laporan keuangan gitu. Kewajiban kontingen teman-teman sekalian saya kira belum lupa ya dulu di pelajaran akuntansi menengah lah gitu. Ada potensi kewajiban di masa yang akan datang sifatnya probable, kalau salah di sifatnya probable itu ya, yang belum dapat ditentukan jumlahnya, belum dapat ditentukan gitu berapa gitu, tapi itu dampak dari aktivitas sekarang kan gitu. Waktu itu teman-teman belajar tentang contingent liabilities itu apa namanya, nanti kita lihat pengaruhnya ke laporan akuntansi seperti apa, perlukah diungkapkan ataukah tidak perlu diungkapkan itu. Kapan untuk diungkapkan, kapan tidak perlu diungkapkan. Dulu di kita 3 itu kalau nggak salah ingat ya, ada yang probable, kemudian terjadinya sangat besar, ada yang reasonable, possible gitu, cukup reasonable, atau yang remote atau lemah. Kan gitu waktu itu yang juga harus diuji oleh teman-teman auditor. Banyak hal, contoh-contoh yang harus diuji auditor. Litigasi, atas pelanggaran apa, sengketa, atau garansi atau apa dulu gitu ya kalau nggak salah ya. Itu juga yang harus diuji oleh teman-teman auditor gitu. Gimana caranya untuk mendapatkan ada kontingensi itu? Banyak hal, kita auditor harus ngobrol dengan manajemen, wawancara dan macam-macam itu. Kemudian jika ada penasihat hukum atau kalau perlu juga berkorespondensi, nggak hanya ke penasihat hukum, juga ke mana ke kantor pajak misalnya kayak gitu. Jadi apa namanya wawancara manajemen, korespondensi dengan pihak-pihak terkait dari konsultan hukum, penasihat hukum gitu, kantor pajak gitu. Kemudian juga perlu mereview kembali minutes meeting gitu, direksi dengan pemegang saham dan pemilik perusahaan. Ya, kayak gitu yang harus kita cek juga lah. Terus jika ada perjanjian yang berdampak, saya kredit atau apakah itu menjadi objek yang juga harus akan diuji oleh pihak auditor. Kemudian juga menguji tentang subsequent event gitu. Kejadian setelah tanggal neraca kan gitu. Itu kejadian di mana dari tanggal neraca sampai tanggal laporan keuangan. Jadi ada tanggal-tanggal neraca 31 Desember, tanggal auditnya kapan kan itu, bulan apa, tanggal laporan auditnya, terus kapan penerbitannya gitu. Nah ini kan auditor masih berwajib untuk menelaah kejadian-kejadian
sejak tanggal 30 Desember di laporan itu sampai dengan tanggal laporan auditnya itu gitu. Tanggal laporan auditnya kapan, tanggal dia selesai selesai closing, selesai pembahasan akhir, dan dia keluar kembali dari selesai di audit lapangan di tempatnya audit tadi itu. Jadi itu dicek dulu subsequent event tadi itu. Subsequent event. Apalagi ya, tadi ya, shopping gimana sama tadi, tanggung jawab manajemen dan pengacara dan macam-macam, kita perlu pelajari banyak hal lah, mana yang akan berdampak laporan dan mana yang tidak berdampak, nanti kita harus sesuaikan juga. Kalau teman-teman pernah mendengar misalnya apa, ada dual date itu ada kejadian-kejadian peristiwa di antara tanggal laporan audit dengan tanggal penerbitan laporan, jadi berbeda nih. Auditor selesai di sekarang tanggal berapa nih? Sekarang misalnya tanggal 15 ya, sekarang 15. Ternyata laporan audit setelah disampaikan pada pihak audit baru merilis di tanggal 22 atau 29. Nah, itu nanti juga akan berbeda dampaknya. Jika ternyata ada peristiwa-peristiwa yang ternyata di situ berpengaruh, nanti bisa ditanggali dual date. Baru nanti total, baru di total nanti ada langkah-langkah akhir yang harus diselesaikan. Evaluasi terakhir ini akan dicek keseluruhan di situ, buktinya dicek semuanya, kemudian silakan selesai opini ada proses pembahasan dan macam-macam, itu akan ketahuan ternyata ada yang kurang, ada yang lebih dan macam-macam, itu nanti baru ketemu di situ. Dan kalau sudah clear semuanya baru diterbitkan laporan. Tentu sebelum laporan ada manajemen letter, ada manajemen representatif letter. Manajemen letter ini kan rekomendasi dari auditor ya kepada manajemen untuk perbaikan bisnisnya si pihak audit. Tapi kalau MRP, manajemen representasi letter, itu jaminan dari manajemen bahwa manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan dan auditor hanya bertanggung jawab atas opini yang diberikan berdasarkan hasil auditnya. Nanti itu. Ya terakhir pelaporan audit yang ditandatangani oleh siapa tadi namanya, oleh partner yang di situ itu. Di tanggal auditnya, tanggal audit itu adalah tanggal laporan audit, maksudnya tanggal laporan audit itu tanggal diselesaikannya pekerjaan lapangan, field work. Jadi bukan hari terakhir, jadi tanggal auditnya tanggal selesai pekerjaan lapangan oleh auditor. Itu tanggal auditnya. Jadi tanggal laporan auditnya di tanggal itu. Bisa jadi berbeda dengan tanggal publikasinya nanti ya. Dan kalau ada kejadian penting di antara tanggal itu, nanti terlibat pada penanggalan tadi, pelaporan seperti apa. Itu tambahan saya sedikit tentang laporan audit ini sebelum sampai ke publish atau sampai ke rilis ke pengguna laporan keuangannya. Nah, angka-angka tadi itu tadi harusnya ketemu, dan tadi ketemu oleh teman-teman di grup ini saat review akhir mestinya sih sebelum pelaporan diterbitkan itu, sebelum diterbitkan ketahuan kenapa ada yang berbeda. Nah, itu memang seharusnya betul tadi. Terima kasih Mbak Dina yang sudah mengingatkan teman. Jadi tim yang membuat laporan gabungan itu harus mengkonfirmasi kembali, ada nggak yang kurang, ada nggak yang lebih, ada nggak yang kelewat dan seterusnya itu, sehingga didapat yang angka-angka atau data-data jurnal koreksi atau jurnal deklasifikasi yang betul-betul sudah final didapat dari masing-masing tim. Saya pernah sampaikan bahwa satu tim audit itu terdiri dari beberapa orang itu bisa tidak akan dibagi tugasnya berbeda-beda. Ada yang mengaudit di sisi, kalau kita ngomong neraca, ada di sisi aset lancar, aset tetap, ada yang sisi kewajiban dan audit dan macam-macam itu, karena dibagi seperti itu per akun, nanti mereka akan saling cross-check di situ, dan sangat mungkin toh koreksi dari si A itu nyebrang ke ranahnya si B nyebrang ke ranah si A, misalkan bisa jadi kayak gitu, atau si C ke A dan seterusnya, akan mungkin seperti itu, sehingga perlu meskipun dikerjakan secara masing-masing, akan ada sesi untuk mereka menyatukan itu semuanya, membuat satu list daftar adjustment, parenya itu dibuat satu halaman, satu lembar, bukan satu halaman ya, dijadikan satu, dikumpulkan entah berapa halaman, jadi kita nggak tahu, sehingga nanti saling cross check. Jadi kalau ada dua hal yang sama, kenapa? Oh ini adjustment 2 kali, oh ini kurang, oh ini harus ditambahkan, semacam itu akan ketahuan. Itu kalau dalam praktek di lapangan, karena kita ini pakai simulasi secara virtual. Terus ini nggak sempat cross check antar kelompok yang melambangkan antar orang yang menjadi pembagian tugas itu, ya ini kejadian kayak gini sangat mungkin nggak bisa dihindari.
saya tidak tidak ingin menelisik lebih jauh lagi di mana yang miss-nya di sini ya. Karena waktu itu kita udah pada posisi semua pendapat bisa kita terima supaya argumentasi yang ada gitu. Karena terbatas informasi yang kita terima dari buku itu gitu. Dan kadang juga tergantung dari ketelitian kita membaca buku tersebut, jangan sampai jangan-jangan kita ada yang terlewatkan sehingga informasi ada di tempat yang lain kita nggak ketahui ada kondisi seperti itu. Kemarin udah gitu kondisinya. Saya juga pernah bilang ada berbeda dengan yang saya sampaikan, tapi sudah saya terima semuanya supaya memang argumentasinya juga diterima oleh teman-teman semuanya. Itu wajar saja lah kondisi seperti ini. Beda kalau nanti kita di lapangan, di sebuah audit, kita bisa cross check langsung ke pihak auditnya, Pak ini betulkah begini transaksinya, ini kayak apa sih, kita bisa langsung minta informasi. Oh oke. Kadang-kadang yang muncul di situ kan biasanya nggak lengkap yang kita terima. Setelah kita tahu, dulu saya sampai waktu ada kesempatan untuk tadi itu ke istilahnya ya praktek lah di KP itu beberapa cukup intens dengan teman-teman yang menjadi counterpart, bapak-bapak ibu-ibu yang jadi counterpart kita di pihak audit itu. Dia akan menjelaskan lagi jika ada yang kurang, terus oh iya Pak ini salah Pak, nanti monggo silakan dikoreksi aja nggak apa-apa. Informasi jadi lebih lengkap karena ngalir terus pertanyaan kita pun ngalir dijawab dan enak ya, lengkap. Oh, ini kan hanya berdasarkan buku yang ada. Itu sedikit tambahan dari saya. Kalau misalnya ada yang mengumpulkan seluruh jawaban dari grup-grup yang ada, mungkin juga tidak jauh beda ya, atau malah biasanya beda banget. Kok di saya kok beda ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Mau juga kemarin beda-beda pendapatnya. Satu orang pendapat seperti itu, terus beberapa lain sangat berbeda. Meskipun di beberapa diskusi kita kan sempat ini gimana begini gitu. Oke, sepakatnya seperti itu, ada kayak gitu. Tapi siapa tahu ada yang tidak tersampaikan. Gitu. Terus pendapatnya juga tidak salah banget. Begitu. Monggo ada yang mau disampaikan lagi, silakan teman-teman. Kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya kan teman-teman dapat satu soal terus dikerjakan, terus bikin worksheet terus dikumpulkan gitu ya, sampai ujung ke ujung gitu. Oh yang nggak balance dicari transaksi ketemu. Kalau ini kan kalau sudah kalau sudah menjadi sebuah proses bisnis terusan, wah ternyata ya baru kerasa ya kalau ada satu titik yang kita tidak pas gitu, dampaknya bisa panjang. Kok bisa ya? Padahal kan pasti kanan kiri itu kalau jurnal itu kan judgement masih kanan kiri, dapat kredit masih kayak itu. Kelas juga dapat kredit gitu. Tapi begitu dimunculkan jadi satu, kenapa jadi berbeda? Ya kalau mengikuti pengalaman zaman itu ya kita kadang salah copy paste, kadang salah angka, salah menjumlahkan. Maka kalau kita perhatikan ketika membuat lead schedule itu, top schedule utama itu kan ada contreng, ada voting, cross voting itu biar nggak salah ngitung sebenarnya kayak itu. Sejak dini udah dikontrol terus sampai nanti ujungnya salah gara-gara di awal kita nggak teliti, salah menjumlah ke kanan atau salah menjumlah ke kiri. Itu. Monggo. Ada nggak teman-teman, silakan. Udah dipersilakan tadi sama Mbak Nurlail ya. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Pak. Dan Oke. Baik. Saya tutup, Pak, atau belum? Boleh, silakan Pak, ditutup laptopnya. Ya baik. Karena tidak ada yang menanggapi lagi, saya terima kasih kepada Dinda tadi yang sudah menanggapi dan Bapak Edi Purwanto. Saya cukupkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangan kelompok kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita plus untuk grup terakhir kelompok 1 dari belakang, 2 dari belakang. Masih ada satu grup lagi Mas Edro ya untuk pekan depan ya. Soal kasusnya sudah ada, sudah saya terima dari Pak Dosko, tinggal menyerahkan ke teman-teman. Semoga nggak lupa 1-2 hari ini. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi nih sedikit review dari saya terkait dengan proses penyelesaian audit.
tadi saya sudah menyampaikan, mungkin masih cepat penyampaiannya terkait dengan hal yang harus diselesaikan oleh auditor ketika prosesnya adalah proses tadi completing audit dan penyelesaian audit. Yang jelas tadi harus melihat secara keseluruhan tentang penyajian dan pengungkapannya. Nah, itu overall harus diuji. Ini kalau saat daily audit atas akun dan audit atas transaksi yang prosedur tertentu itu kemarin kan oleh anggota tim nih, tim A, anggota tim itu misalnya beberapa orang tadi sampai seperti itu. Satu tim misalnya ada 3 atau 4 orang. Si A, si B, si C berbagi tugas. Nah, saat completing audit ini mulai banyak porsi dari ketuanya atau supervisornya. Karena dia harus compile semuanya, kemudian dia juga harus mengoreksi, mereview gitu, maksudnya mereview dari semua pekerjaan dan akan menghubung-hubungkan gimana. Ketua tim sudah mulai nyicil terkait dengan setiap kali ada jurnal koreksi tadi itu, pare itu akan berdampak pada setiap ada pare ya teman-teman, kalau bikin schedule utama kan ada saldo per klien, terus ada pare, ada saldo per audit. Nah itu harus ketemu semua tuh nanti. Saldo auditnya akan dikumpulkan di satu dan harusnya balance. Karena kalau nggak balance nanti pas pembuatan pare itu akan dicek. Ini parenya salah di mana ya gitu. Di mana yang ada kekurangan ya akan identifikasi lebih dini. Kalau langsung dimunculkan katakanlah masih pakai Excel kan bisa langsung terlink ke file-file atau ke sheet lainnya kan bisa tuh diupdate atau ternyata itu langsung ketahuan. Itu udah dicicil biasanya oleh ketua timnya, ketua auditornya gitu. Nanti supervisor akan mereview kembali kayak gitu. Jadi ada review bertingkat dan terakhir itu review dari partner yang seluruh tanda tangan. Jadi dia nggak hanya tanda tangan. Sudah selesai kah? Sudah. Mana? Secara tanda tangan bukan gitu. Beliau akan melihat dari sisi helikopter view juga gitu. Kalau timnya itu di sisi teknisnya, detailnya, maka makin ke atas levelnya, makin dari sisi helikopter view. Gimana proses ini dijalankan. Kemudian tadi yang kedua, auditor akan melakukan penelaahan terhadap tadi ya, contingent liabilities tadi ya, kewajiban kontingen yang bisa berdampak pada laporan keuangan. Itu akan dicek juga mengecek subsequent event, kejadian-kejadian setelah tanggal neraca, apa saja kejadian setelah neraca sampai dengan tanggal dia terakhir audit field work, audit di lapangan itu pekerjaan lapangan dia selesai di situ. Harus ditelaah juga tadi. Kontingensi tadi, yang kedua subsequent event tadi yang harus ditahu ke auditor. Nanti di situ kemudian akan dikumpulkan audit bukti-bukti yang memang mana buktinya, dikumpulkan semuanya, direview kembali bukti yang memang relevan di situ, bukti yang berkualitas ya, bukti yang cukup dan kompeten di situ, dilihat buktinya seperti apa, dievaluasi lagi, baru nanti pada proses pembuatan laporan audit, opini audit tadi itu. Sebelum tadi tentu akan diminta dulu manajemen representatif letter, MRT, manajemen representatif letter, representasi manajemen, surat representasi manajemen, bahwa itu manajemen menyatakan bahwa semua data sudah diserahkan, isinya itu semua data sudah diserahkan, semua laporan keuangan sudah diserahkan dan disusun sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Kemudian manajemen juga menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disusunnya gitu. Jadi auditor nggak boleh ikut bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen. Auditor hanya bertanggung jawab atas opini diberikan berdasarkan audit yang dilaksanakannya kan gitu. Baru setelah itu auditor menerbitkan laporan opininya, laporan audit. Selesai laporan itu nanti komunikasi dengan pihak manajemen. Apa yang perlu disarankan, ada management letter yang akan diberikan kepada pihak auditi, pada manajemen dan direksi gitu. Management letter ini perbedaan apa yang direkomendasi oleh auditor pada pihak perusahaan. Untuk apa Pak? Untuk mengingatkan tadi grup ini tadi menemukan ada kelemahan di internal controlnya perusahaan di siapa. Itu tadi jadi sebuah masukan juga. Pak, ada kelemahan di sini, resikonya ini tolong diperbaiki. Itu nanti menjadi review auditor juga di tahun berikutnya ketika nanti diminta mengaudit lagi, maka dia akan ngecek apakah dulu saran-saran dia sudah dilaksanakan atau belum. Itu penting juga auditor. Kalau belum, masih sama juga berarti potensi masalah, potensi ketidakpatuhannya, potensi
salah saji, salah pengungkapan itu masih terjadi lagi kalau nggak ada perbaikan atas sistem yang ada, atas internal control yang ada di pihak perusahaan. Itu. Nah, juga ini mumpung saya tadi ingat, tadi di laporan auditornya boleh ditampilkan lagi Pak opini tadi, laporan auditor tadi, laporan auditor independen, Mas Fauzan. Iya, di sini kan dibunyikan bahwa kami telah mengaudit neraca laporan posisi keuangan PT Sugus tanggal ini dan itu, tanggal 30 Desember 2017. Di mana jika 2017 bukan si auditor ini yang mengaudit. Apakah dia akan mengakui bahwa kami telah mengaudit tanggal 30 Desember 2018 dan 2017 pada 17 auditor lain. Nah, jika 2017 auditor lain, maka dia nggak sebutkan seperti itu. Kami telah mengaudit laporan PT Sugus dan tanggal 30 Desember 2018. Laporan tahun 2017 diaudit oleh auditor yang berbeda, misalnya gitu, auditor lain dengan opini apa, misalnya kayak gitu. Jadi nggak boleh ngakui pekerjaan orang, harus disebutkan di situ. Oh, ini dilakukan oleh auditor yang berbeda. Dan seterusnya nanti itu. Yang lain sih nggak beda banget. Yang pendapatnya ada di bawah itu teman-teman sekalian. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menjadikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, penting khusus, dan gitu ya. Dari seterusnya seperti itu udah pas kayak gitu kondisinya. Jadi disitulah opininya. Oh, bagaimana bunyi wajarnya itu di halaman di paragraf paling akhir. Menurut pendapat kami, laporan keuangan di atas menjadikan secara wajar dalam semua material dan seterusnya. Ini bunyi standar. Itu yang perlu saya highlight untuk teman sekalian. Terima kasih Mas Fauzan atas share-nya kembali ini. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah malam ini di Denpasar ya, kayak ya? Belum? Masih pagi kah? Iya. Sore Pak, mungkin Pak. Iya, kayaknya sudah sore, sudah gelap di sana. Itu matahari sudah tenggelam tuh di pantai Sanur. Monggo, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak ada berarti kita akan izin Mas Edru untuk segera melanjutkan ke babak berikutnya. Cukup? Cukup ya. Kalau Mas Ilham, kalau gadis ditanya diem, berarti setuju Mas Ilham. Nah, itu kalau gadis. Kalau mas-mas ditanya diem, saya nggak tahu. Nggak semuanya gadis sih. Ada mas-masnya. Pengen bilang setuju tapi takut mungkin. Tidak lah, ini udah sore, udah kasihan Dita, jauh banget itu kan. Biasa udah sore, udah bau badan itu, belum mandi jam segini dia. Ya teman sekalian, baik, terima kasih atas antusiasmenya hari ini. Tadi lama sekali gitu ya, detail banget nyebutnya, angka-angka tersebut utuh dari awal sampai akhir, luar biasa. Jadi nggak capek gitu. Tapi ya sudah, akhirnya saya nggak tega juga, nggak usah lebih dianggap cepet lengkap nggak apa-apa itu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini teman-teman gambarannya semoga dapat ya, bahwa ketika kita di satu tab itu ada yang miss sedikit itu panjang ekornya gitu ya. Itu yang kita hati-hati nanti. Jadi kalau dulu ujian di pelajaran akuntansi itu bikin worksheet itu sekian transaksi kita bisa kejar segera jika ada nggak balance. Kalau udah lengkap transaksi ini satu proses perusahaan ini ternyata kalau kita mau melacak cukup jauh juga ya gitu. Jadi tadi sempat muncul di grup 6 waktu itu bukan begitu. Nanti kalau kita tanya satu persatu di masuk grup bisa jadi ada yang berbeda, tapi nggak apa-apa. Ini buat pengalaman kita, membuat kita menjadi lebih gitu, menjadi wow, oh ya, saya pernah punya begini. Jadi nanti kalau teman jadi auditor beneran, jadi punya pengalaman, aku nggak boleh sembrono di titik ini gitu, karena nanti akan panjang dampaknya. Begitu di titik yang belakangan, aku harus hati-hati nih, jangan sampai salah copy, jangan sampai salah kopas itu, jangan salah kayak itu, dan sebagainya, karena bisa salah nanti itu. Kalau sudah jauh banget auditif ya kan fight-nya cukup panjang gitu. Mungkin rapat pembahasan temuan itu akan bisa berlama-lama dan masing-masing harus bisa menjelaskan, auditor menjelaskan kenapa temuan seperti ini pada pihak audit gitu. Dan ini ya harus siap dengan argumen masing-masing, tidak
tidak boleh ya pokoknya begini nanti nggak ketemu gitu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas atensinya. Tadi saya sempat membaca bahwa Kemendikbud mencabut apa namanya kurikulum mandiri kurikulum merdeka ya. Waktu itu sempat saya mendengar bahwa anak SMA itu tidak ada lagi penjurusan IPA IPS gitu kan. Yang tahun ini masuk ternyata nggak jadi gitu. Beberapa alasan tadi itu. Entah tadi saya nggak begitu paham detailnya. Jelas saya baca tapi ujungnya saya tidak jadi. Waktu karena ada anak saya masuk SMA, saya agak was-was juga ini. Nanti kamu pengen belajar di mana, IPA atau PS? Dan kemarin dia nggak ada jurusan itu. Kan ini minggu ini udah masuk, udah MPS, masa pengenalan sekolah kan itu. Jadi udah berbeda kondisinya. Ya nggak tahu nanti jadi seperti apalah. Kita lihat aja nanti kayak apa nih, karena perubahan dinamika aturan ternyata sangat luar biasa ya. Ini bukan last minute, udah terlambat untuk diubah karena udah masuk sekolah. Oke, terima kasih. Sekali lagi jaga kesehatan. Yang perjalanan dari mana menuju Bintaro, semoga sehat selalu, lancar perjalanannya, dan selamat sampai tujuan, sampai bisa ikut kuliah dengan normal. Yang belum booster, monggo teman-teman dischedule-kan boosternya. Yang sudah booster jangan terlalu pede karena tetap ada bahaya mengancam. Tadi booster kaitan dengan syarat perjalanan tentunya. Dan tadi saya juga sempat membaca harga BBM naik ini juga berdampak pada aftur. Aftur ini harganya makin gila-gilaan gitu. Jadi yang mau perjalanan terbang dan belum beli tiket, ya monggo segera dieksekusi lebih awal biar nggak terlalu mahal ongkosnya. Mahasiswa zaman saya dulu sih masih dari mana naik bis. Kalau mahasiswa sekarang kan naik pesawat ya, karena beda pulau bisa nggak ada ya, mau harus pesawat. Apapun agar diusahakan dengan sangat berhati-hati. Kalau perlu cari promo-promo. Semoga bisa sedikit membuat nafas lebih longgar gitu. Baik, itu pesan dari saya, jaga kesehatan, nanti minta restu ayah ibunda di rumah kalau mau berangkat biar mereka juga menyertai teman-teman dengan hati yang lapang, hati yang lega, dan teman-teman bisa lancar semua di Jurang. Kemarin pekan lalu atau lalu lagi saya lupa, ada teman satu kantor di Bea Cukai, dulu teman satu ruangan kakak kelas saya, nanya saya, Pak Edi bisa nggak nyariin anaknya tingkat 3 di akuntansi di kampus TAN, tinggal di Bintaro itu. Anakku pengen belajar mata pelajaran ini, ada nggak yang guru les? Aduh, saya tak cariin Pak, tapi ternyata mah nggak ada. Biasanya kan teman belajar bareng-bareng, ada TNT, ada senior itu. Tapi kemarin karena sempat pandemi lama ya, mungkin menjadi tidak seperti zaman itu lagi. Sebenarnya saya belum dapat Pak sampai sekarang. Oke, ya, selamat kembali ke Bintaro. Yang belum balik Bintaro berapa orang ini teman-teman? Boleh raise hand yang belum balik Bintaro. Atau udah di Bintaro semua? 2 partisipan lesen. Wih, kok banyak? Ini jangan orangnya tinggalnya nggak jauh-jauh nih. Loh. Kok banyak sekali. Ada 14 partisipan yang raise hand. Mbak Dina di mana tinggal Mbak Dina? Bojonegoro, Pak. Ya? Bojonegoro. Oh, naik bis banyak ya, bis dari sana ya. Yang masih satu pulau dengan Bintaro sih mungkin nggak terlalu ribet ya. Banyak pilihan bis, mau yang sleeper, mau yang kayak apa, ada kereta pun masih banyak dan udah nyaman sekarang itu. Loh, ini si Dita belum. Dita kapan berangkat Bintaro, Dita? Besok siang, Pak. Udah pegang kemudi pesawatnya? Enggak gitu. Oh, enggak gitu ya. Ada teman kita tadi yang naik pesawat tempur itu, bareng Om Maverick, ikut aja dia. Coba diantar sampai mana Bandara Halim. Iya. Mas Daniel? Insya Allah besok, Pak. Oh, dari mana, Mas? Oh, Pak? Dari mana? Dari Medan. Oh, sudah ada tiket berarti sana. Medan Jakarta sekarang berapa tuh pesawatnya? Sekitaran 1 sih Pak, 1 sampai 1,2. Kok murah? Udah lama belinya kan? Itu, Pak. Harusnya lebih mahal lagi. Ke mana? Ke Bali aja 1, juga ya, kayak ya. Udah 1, Ya, Medan lebih jauh lagi, Medan itu. Berarti bisa hemat itu berarti.
sekarang ini bisa lebih mahal lagi. Iya ya, Bang Jeremy belum berangkat. Minggu depan, Pak. Kok minggu depan? Masih aman kah? Masih aman kah minggu depan? Masih boleh ya? Kan masih pekan depan lagi ya, yang harus ada di sini ya, pas kuliah umum itu ya. Pas pekan terakhir ya. Tapi udah dapat kontrakan, kos-kosan Bang Jeremy? Kosan yang masih tingkat 1 itu, Pak, masih sama yang lama, Pak. Masih sama ya? Udah bilang kah? Jangan-jangan belum bilang. Sudah kah? Sudah, Pak. Sudah aman ya? Iya. Oke lah. Yes, teman-teman yang belum berangkat, semoga nanti lancar perjalanannya. Sekali lagi yang sudah ada di sekitaran Jurangmangu, jangan menangisi, tabahkan dirimu gitu. Dengan kondisi yang ada. Masih banyak hujan tuh di Bintaro. Ya, semoga nggak membuat teman-teman jadi ada masalah kesehatan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebih mohon maaf, saya ketemu. Insya Allah kita tetap Rabu depan ya Mas Edri ya. Tidak usah digeser dulu. Semoga nggak ada perubahan apa-apa. Oke teman sekalian, terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Siap. Oke, saya izin.